kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Tapi kapan, bulan berapa, bulan apa, tahun berapa, itu tidak tahu saya. Tapi yang jelas kalau di kitab-kitab itu sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah itu pada hari Jumat. Maka hari Jumat itu hari istimewa, hari yang kita harus berbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kita membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita membaca selawat di hari Jumat itu dilipat gandakan. Kita mendapat membaca selawat kepada Rasulullah, membaca satu kali, kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali. Kata Rasulullah, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali. Subhanallah, lebih-lebih kita berada di kota Madinah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Bapak Ibu sekalian, ini depan kita ya, bisa dilihat ada menara ini yang dimakan masjid Qiblatain. Ini lihat semua. Ini ya, di samping kiri kita ini yang dimakan masjid Qiblatain. Kalau dulu ini kita bisa singgah atau turun di sini. Sekarang tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa alasannya? Karena ada perbaikan bangunan di sekitarnya ini. Maka tidak diperbolehkan oleh keamanan atau pihak pembangunan, pengurus pembangunan di sini untuk kita turun. Tidak ada parkir bisnya. Ya, kita cukup lewat saja
di Masjid Qiblatain. Masjid apa tadi? Masjid Qiblatain. Apa artinya Qiblatain? Itu adalah masjid yang mempunyai dua arah, masjid yang mempunyai dua kiblat. Kiblat yang pertama yaitu ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kiblat yang kedua yaitu menghadap ke Ka'bah yang ada di kota Makkah. Kenapa dinamakan Masjid Qiblatain? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat sebelum menghadap ke Ka'bah yang ada di Makkah, Rasulullah itu menghadap ke Masjidil Aqsa, menghadap ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Tapi kemudian Rasulullah itu mempunyai keinginan, sangat rindu, sangat ingin sekali ketika sholat itu ingin menghadap ke Ka'bah yang ada di kota Makkah. Ini masjidnya bisa dilihat, ayo biar soalnya dari sini kelihatannya itu lebih leluasa, lebih jelas. Ini Masjid Qiblatain. Rasulullah semakin hari semakin lama itu Rasulullah ingin menghadap Ka'bah yang ada di kota Makkah. Ingin menghadap Ka'bah yang ada di kota Makkah. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, mengetahui keinginan hambanya, mengetahui keinginan seorang hambanya, lebih-lebih keinginan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang diinginkan Rasulullah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dituruti. Apa yang diinginkan Rasulullah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dituruti, diijabah. Karena apa? Karena Rasulullah itu sebagai Khalilullah, Habibullah, yaitu Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya. Keinginannya, doa-doanya selalu oleh Allah itu tidak pernah ditolak, selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masjid Qiblatain-nya kita cukupnya menyaksikan dari dalam mobil, dari dalam bis. Kita burung-burung yang waktu dan tempat tidak memadai. Ya. Masjid Qiblatain dua arah menghadap Ka'bah dan Aqsa. Ya, bisa lihat semua. Nah, ini di sebelah kiri. Ini ya Bapak Ibu. Lalu kemudian keinginan Rasulullah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dituruti, dikabulkan, dijabah. Yang sudah lama ingin menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Kemudian pada waktu Rasulullah melaksanakan sholat zuhur, ya, pada waktu Rasulullah melaksanakan sholat zuhur, Bapak Ibu, ada yang mengatakan pada hari waktu itu kebetulan hari Rabu. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat zuhur di tempat itu sudah mendapatkan 2 rakaat, lalu turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fawalli wajhaka ila syatr masjidil haram." Belokkan artinya apa? Fawalli, belokkanlah wajahmu wahai Muhammad. Hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad ketika waktu sholat pada waktu itu ke Masjidil Haram, ke Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Lalu Rasulullah seketika itu langsung menghadapkan wajahnya ketika waktu sholat zuhur itu menghadap ke Ka'bah yang ada di kota Makkah. Alhamdulillah syariat tersebut sampai sekarang kita diwajibkan ketika sholat menghadap ke Ka'bah yang ada di kota Makkah. Maka tempat tersebut dibangun sebuah masjid sebagai tanda, yaitu adalah awal pertamanya turunnya wahyu Allah yang berupa ayat "Wawalli wajhaka ila syatri masjidil haram", bahwa tempat tersebut itu awal permulaan Rasulullah diperintahkan oleh Allah
Rasulullah itu dituruti permintaannya untuk menghadap ke Ka'bah. Di tempat itu Bapak Ibu dibangun sebuah masjid yang dinamakan Masjid Qiblatain, masjid yang mempunyai dua arah. Arah yang pertama yaitu ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, arah yang kedua yaitu Ka'bah yang ada di kota Makkah. Asal usul asbabun nuzul ayat awal wajhaka seperti itu Bapak Ibu, kebetulan di tempat tersebut sehingga saat tersebut dijalankan oleh kita semua, dijalankan oleh orang-orang muslimin semua sampai sekarang. Alhamdulillah. Maka masjid yang sangat mulia di dunia ini Bapak Ibu tiga, yaitu adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Masjidil Aqsa yang sering oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Yahudi itu diserang Bapak Ibu, itu Masjidil Aqsa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di depan kita ini yang dinamakan Masjid Khandaq. Masjid apa? Masjid Khandaq atau Masjid Sab'a. Masjid Khandaq. Di sini dulu pernah terjadi pertempuran Bapak Ibu antara orang Islam dan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Tempat tersebut, lokasi tersebut itu dijadikan posko. Dijadikan posko tempat tersebut sehingga biar tidak hilang sejarah tersebut, biar tidak hilang tentang pertempuran yang ada di sini, maka tempat tersebut dibangun posko dulu dibangun sekarang sebuah masjid yang dinamakan Masjid Khandaq, yang dinamakan Masjid Khandaq atau yang dinamakan masjid yaitu Masjid Sab'a. Kenapa? Karena setuju para sahabat Nabi yang menunggu di sini, yang menjaga posko waktu pertempuran Khandaq. Karena pertempuran itu banyak Bapak Ibu di waktu Rasulullah itu, di zaman Rasulullah. Bukan hanya Ghazwatul Badrin, bukan hanya pertempuran Badar, bukan hanya Ghazwatul Khandaq, bukan hanya Ghazwatul Uhud, bukan hanya pertempuran Uhud, bukan hanya Ghazwatul Hunainin, bukan hanya pertempuran Hunain, bahkan di antaranya yaitu adalah Ghazwatul Khandaq, pertempuran Khandaq yang ada di tempat ini, yang sehingga tempat tersebut, posko tersebut diabadikan, dibangun sebuah masjid. Masjid tersebut yang dinamakan Masjidul Khandaq. Alhamdulillah, meskipun kita tidak bisa turun, mudah-mudahan tidak mengurangi keutamaan atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah. Karena kita ingin mengejar sholat Jumat di Masjid Nabawi ya Bapak Ibu, kita langsung menuju ke sana. Mudah-mudahan apa yang kita telah singgahi atau kita lewat di tempat tersebut, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran apa yang telah dilakukan atau apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada hari ini bahwa kita sudah tahu yaitu hari Jumat, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat mulia. Kita dianjurkan selalu memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ya perlu diketahui, ketika kita nyampe ke masjid, ke hotel, turun dari mobil, langsung kita siap-siap untuk persiapan melaksanakan sholat Jumat. Semuanya sholat Jumat. Memang sholat Jumat itu hanya diwajibkan bagi yang laki-laki Bapak Ibu. Laki-laki jumlahnya dilakukan secara berjemaah 40 orang, hanya yang laki-laki yang diwajibkan melakukan sholat Jumat. Tapi bagaimana Ustaz kalau yang perempuan ikut sholat Jumat? Boleh. Tidak wajib, tapi seandainya yang perempuan ikut melaksanakan sholat Jumat itu boleh menggugurkan sudah tidak bisa melaksanakan sholat zuhur. Sah sholat Jumatnya seorang perempuan, karena sudah sah berarti tidak harus sholat zuhur. Maka mumpung ada di sini yang perempuan
ikhwan juga ikut andil melaksanakan sholat Jumat. Siap ya Bapak Ibu semuanya. Kalau yang sing laki-laki, sing lanang wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Dan juga kita harus berbanyak melakukan sholat di Masjid Nabawi, Bapak Ibu, berbanyak melakukan sholat di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena Masjid Rasulullah itu ketika kita melakukan sholat di masjid tersebut dilipat gandakan 1000 kali. Kata Rasulullah, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Sholatun fi masjidi hadza artinya satu sholat, melakukan satu sholat, satu kali sholat di masjid ini, kata Rasulullah, ya di Masjid Nabawi, afdalu, lebih utama. Dalam satu riwayat lain dikatakan khairun, lebih baik, min alfi sholatin, dari 1000 sholat bima siwa yang dikerjakan di tempat lain. Lebih baik 1000 sholat dikerjakan di Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta, masjid yang lain yang ada di Surabaya dan lain sebagainya. Itu karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu ya. Maka kita eman-eman, jangan sampai kita tidak melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sangat dianjurkan, yang terutama melakukan sholat di Masjid Nabawi, sholat duha, sholat tahajud, sholat taubah, sholat lain sebagainya, sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa? Yaitu sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, itu sholat rawatib. Kemudian di pertengahan malam, di akhir malam, Bapak Ibu, perbanyaknya yaitu sholat witir minimal 1 rakaat. Kemudian kalau mampu 3 rakaat, kalau mampu mau ditambah lagi 5 rakaat. Nah, seperti itu biar kita mendapatkan pahala banyak ketika kita melakukan hal-hal kebaikan di Masjid Nabawi, karena 1000 kali lipat ya, 1000 kali lipat. Dan juga perlu diperhatikan kita besok check out menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Tapi jangan cemas, jangan khawatir, insya Allah untuk jadwal berawdoh tetap diusahakan. Lagi proses untuk tasrihnya, lagi di lobi, lagi dihubungi terus ke muasasah. Mudah-mudahan masih ada jadwal untuk berawdoh kita, karena waktunya sekarang maupun besok pagi ya. Perlu diperhatikan bagi yang ada yang mau belanja. Tadinya soalnya ada yang bisik-bisik mau belanja, soalnya khususnya ibu-ibu takut mau beli abaya, kerudung yang memang oleh-oleh dari Madinah. Ada, kalau ada nanti habis sholat Jumat, habis makan tinggal kumpul di lobi, saya yang antar. Ataupun yang mau nukar uang kemarin nggak jadi karena berhubung kadang-kadang ditutup, insyaAllah juga ada nanti ya, nanti ada di tempat di samping Hotel Al-Aqid itu. Kalau nanti ada yang mau nukar uang dan juga belanja, habis makan tuhur, habis sholat Jumat, habis makan, kumpul di lobi ya. Di mana? Di lobi. Kegiatan sesudah asar itu perlu diperhatikan, manasik, pemantapan manasik ya, pemantapan tata cara melaksanakan ibadah umroh mulai dari berangkat sini sampai selesai, harus itu wajib diikuti. Tempatnya di mana? Yaitu di lobi juga. Maaf, di restoran, di tempat makan, di M. Habis asar apa kegiatan kita? Pemantapan mana?